Gnabry now. Here is Kimmich again. It's a clever chip. Memenangkan Liga Champions adalah perasaan yang campur aduk, tapi itulah yang membuatnya istimewa. Kalimat ikonik ini keluar dari bibir pemenang Liga Champions bersama 3 klub berbeda, Clarence Seedorf. Kalimat ini pula yang sesekali menjadi motivasi bagi para pemain untuk meraih gelar paling prestisius di Eropa itu. Namun ketika sebuah tim berhasil menggondol si kuping besar, tak selamanya jadi momen yang diingat oleh sejumlah penikmatnya. Dan itu juga yang dirasakan Bayern Munchen di musim 2019-2020. Kala itu, The Bavarians keluar sebagai kampiun Liga Champions. Namun mereka seperti terabaikan begitu saja. Banyak faktor yang menyebabkan fenomena itu terjadi. Salah satunya karena tahun 2020 adalah tahun yang spesial bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, untuk membangkitkan memori indah itu, berikut adalah perjalanan Bayern Munchen menjuarai Liga Champions 2019-2020. He held off a couple of challenges. Lewandowski made a mess of it. Lopez stayed back. But that'll do it. 20 wins in a row. Di pertengahan tahun 2019, perasaan yang sangat membanggakan dan mungkin sedikit membosankan menyelimuti para punggawa Bayern Munchen. Bagaimana tidak, Thomas Müller CS lagi-lagi menjuarai Bundesliga, tepatnya musim 2018-2019. Musim tersebut jadi musim ke-7 secara beruntun The Bavarians menggondol trofi berbentuk piring raksasa itu. Beberapa media pun akhirnya menggoreng informasi kalau musim berikutnya akan menjadi milik Munchen lagi. Juara seakan sudah bisa ditentukan meski peluit kick-off laga pembuka musim 2019-2020 belum dibunyikan. Namun di luar dugaan, sang pelatih justru tak memenuhi ekspektasi klub. Sebagai disclaimer saja, awal musim 2019-2020 sebetulnya performa Bayern Munchen tak bisa dibilang buruk. Itu karena Munchen baru mengantongi 2 kekalahan dalam 10 pertandingan Bundesliga. Tapi, manajemen tetap mengevaluasi kinerja Niko Kovac. Kalah di final Piala Super Jerman dari Borussia Dortmund dan kedudukan Munchen yang masih bercokol di peringkat 4 Bundesliga jadi alasan manajemen akhirnya memecat Niko pada November 2019. Target klub mutlak, Bayern harus memuncaki klasemen setiap pekan. Tim tak boleh terlempar dari peringkat 2 klasemen Bundesliga, apalagi sampai kehilangan trofi. Padahal Niko Kovac telah membawa Bayern Munchen tampil apik di Liga Champions. Bergabung di grup B bersama Tottenham, Olympiakos, dan Red Star Belgrade. Munchen tak terkalahkan di 3 pertandingan awal. Tapi apa boleh buat, Kovac tetap gagal di mata manajemen. Dazu kommen einige U-Spieler aus der U23 Frankfurt, wobei Frankfurt auch Konferenz sehr gut abgelaufen ist. Setelah ditelisik lebih dalam, penyebab dipecatnya Kovac bukan sekedar performa buruk atau kehilangan trofi di FL Super Cup, melainkan ada konflik yang pecah di ruang ganti. Pemicunya adalah kekalahan memalukan 5-1 dari Eintracht Frankfurt. Kekalahan atas Frankfurt benar-benar menjadi pemicu konflik antara Kovac dan para pemain. Ruang ganti tim memanas pasca pertandingan. Kovac bahkan sampai mencaci maki para pemain. Dengan bahasa Inggris yang tak begitu bagus, Kovac berbicara dengan nada tinggi karena tak puas dengan hasil yang diraih. "Kau seharusnya tidak berpura-pura," teriak Kovac memecah keheningan. Kalimat itu muncul terkait aksi diving Thiago Alcantara di laga tersebut. "Kau terlalu mudah kehilangan bola," maki sang pelatih kepada Serge Gnabry. Pemain-pemain seperti Jerome Boateng dan Manuel Neuer juga tak bisa lepas dari semprotan Niko Kovac. Perpecahan ini yang membuat Munchen berani memecat sang pelatih di tengah kompetisi. Klub seperti Bayern Munchen jelas tak kesulitan untuk mencari penggantinya. Manajemen dengan cepat menunjuk sang asisten pelatih Hansi Flick untuk menangani sisa musim Bayern Munchen. Langkah ini dinilai cukup berani, karena Flick dianggap belum cukup berpengalaman untuk menjadi pelatih kepala. Sebagian besar karirnya dihabiskan sebagai direktur olahraga dan asisten pelatih.
Di tengah keraguan, Hansi Flick berhasil membayar lunas kepercayaan yang diberikan oleh Bayern Munchen. Sudah menjadi bagian tim sejak awal musim, Flick tak kesulitan menerapkan skema bermain yang cocok. Ia pun langsung memberikan 4 kemenangan beruntun di seluruh kompetisi. Flick bahkan memastikan Bayern Munchen lolos ke babak 16 besar Liga Champions dengan menyisakan 2 pertandingan. Bayern's tough week has seen them qualify with 2 games to spare. Memang harus diakui Bayern Munchen tak terbendung di Liga Champions musim 2019-2020. Di Rotten bahkan berhasil menyapu bersih 6 pertandingan di babak penyisihan grup dengan kemenangan. Beberapa di antaranya bahkan diraih dengan margin gol yang sangat besar. Seperti contohnya saat bertandang ke London, bermain di Tottenham Hotspur Stadium tak membuat Bayern Munchen yang kala itu masih ditukangi Niko Kovac ciut nyali. Mereka bahkan dengan percaya diri menunjukkan keperkasaannya. Munchen membuktikan kalau mereka tak hanya jago di Bundesliga. Penjaga gawang Spurs kala itu, Hugo Lloris jadi bulan-bulanan. Ia dipaksa memungut bola dari jala gawangnya sendiri sebanyak 7 kali. Robert Lewandowski dan Sergei Gnabry benar-benar menjadi mimpi buruk bagi lini belakang Spurs. Striker Polandia itu mencetak 2 gol, sementara Gnabry malah lebih gila lagi. Ia mencetak quadrick alias 4 gol ke gawang Hugo Lloris. Tak cuma Spurs yang merasakan keganasan Bayern Munchen kala itu. Red Star Belgrade juga ikutan digilas dengan kebobolan 6 gol. Bedanya kali ini Munchen sudah ditangani oleh Hansi Flick. Di pertandingan kali ini giliran Robert Lewandowski yang bersinar. Ia mencetak 4 gol hanya dalam waktu kurang dari 15 menit. Dengan memenangkan semua pertandingan, Bayern Munchen menjadi juara grup B dengan torehan poin sempurna yakni 18 poin. Disusul Spurs yang mengumpulkan 10 poin di peringkat kedua. Menurut hasil drawing, Munchen harus berhadapan dengan Chelsea di babak 16 besar Liga Champions 2019-2020. And now it's Chelsea FC. FC Bayern München. Leg pertama babak 16 besar Liga Champions dimainkan di Stamford Bridge. Joshua Kimmich dan kolega mendarat di London dengan kepala tegak. Selain masih belum terkalahkan di Liga Champions, Bayern Munchen juga belum terkalahkan di 11 pertandingan di semua kompetisi. Terbukti, Bayern Munchen masih terlalu perkasa bagi Chelsea. Skuad racikan Hansi Flick berhasil menaklukkan The Blues dengan 3 gol tanpa balas. Itu modal yang sangat cukup untuk menghadapi leg kedua yang seharusnya dilaksanakan pekan berikutnya. Sayang, nafsu Munchen yang sudah diubun-ubun ingin menyudahi pertarungan dengan Chelsea harus tertunda. Awal Maret 2020, pandemi COVID-19 melanda. Hampir semua negara terdampak. Masifnya penyebaran virus sampai menyerang atlet termasuk para pesepak bola. Situasi ini pun akhirnya membuat UEFA mengambil tindakan darurat. Setelah melaksanakan pertemuan dengan para petinggi UEFA, Alexander Čeferin mengumumkan akan menghentikan sementara kompetisi Liga Champions dan Liga Eropa demi mencegah penyebaran virus corona. Leg kedua yang seharusnya dimainkan pada pertengahan Maret 2020 pun ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Bayern Munchen pun akhirnya membubarkan tim untuk sementara. Para pemain dipulangkan dan dituntut untuk melakukan latihan secara mandiri di tengah karantina. Namun kurang dari 1 bulan skuad sudah kembali berlatih di Sabenerstrabe, kamp latihan Bayern Munchen. Ini jadi gebrakan yang cukup mengejutkan. Pada awal April 2020, Hansi Flick kembali mengumpulkan tim untuk melakoni beberapa sesi latihan ringan. Mereka jadi klub pertama di dunia yang berani menggelar latihan di tengah pandemi. Sang pelatih ingin mengontrol secara langsung proses latihan para pemain. Flick khawatir para pemain akan bermasalah dengan berat badan jika berlatih tanpa pengawasan yang ketat. Munchen cukup disiplin untuk menerapkan physical distancing dalam sesi latihan. Selain itu, pihak Bayern Munchen juga mensterilkan area sekitar tempat latihan dari penonton.
Terobosan ini pun akhirnya diikuti oleh beberapa klub Bundesliga lain seperti Wolfsburg dan Borussia Mönchengladbach. Setelah melewati beberapa bulan latihan tanpa pertandingan di akhir pekan, Munchen mendapat kabar kalau UEFA akan memulai kembali kompetisi Liga Champions. Pertandingan leg kedua babak 16 besar pun kembali dimulai pada awal Agustus 2020. Bulan Agustus dipilih karena di periode itu semua pesertanya sudah menyelesaikan kompetisi di tingkat domestik. Dengan begitu berarti UEFA hanya memiliki sedikit waktu untuk menyelesaikan Liga Champions, karena pada September kompetisi musim selanjutnya harus sudah dimulai. Untuk mengakali keterbatasan waktu, UEFA akhirnya menemukan siasat. Mereka memutuskan untuk menggelar semua pertandingan yang tersisa dengan sistem satu leg, mulai dari babak perempat final. Seluruh tim yang sudah memainkan leg pertama di babak 16 besar dipersilahkan menjalani leg kedua sebelum regulasi tersebut diaktifkan. Awalnya keputusan tersebut menuai pro dan kontra, akan tetapi pada pelaksanaannya banyak pihak yang merasa sistem satu leg justru lebih menyenangkan dan menantang. Meski pandemi telah mengganggu jalannya kompetisi dan kualitas latihan Bayern Munchen, tapi tidak sedikit pun menurunkan kekuatan tim di bawah asuhan Hansi Flick. Di tengah sepinya Allianz Arena, The Bavarians kembali menaklukkan Chelsea dengan skor 4-1. Dengan hasil ini, Munchen lolos ke perempat final dengan agregat 7-1. Lewandowski in the end, the pass, it's a decent ball in, keeping the pressure on. Sesuai drawing yang sudah dilakukan sebelumnya, Bayern Munchen akan menghadapi pemenang dari pertandingan antara Barcelona dan Napoli. Pada saat itu, La Blaugrana berhak jadi lawan Munchen di perempat final usai menaklukkan Il Partenope dengan agregat 4-2. Nantinya laga antara Bayern Munchen dan Barcelona bakal jadi laga yang lebih diingat ketimbang kesuksesan Munchen itu sendiri. Karena Barcelona yang kala itu masih diperkuat Lionel Messi dan Luis Suarez, babak belur dihajar Robert Lewandowski CS. Bermain dengan skema 4-2-3-1, Hansi Flick menciptakan permainan yang luar biasa di laga yang dimainkan di tempat netral tersebut. Bayangkan saja, Bayern Munchen sudah unggul telak 4-1 di babak pertama. Thomas Müller, Ivan Perisic dan Sergei Gnabry silih berganti mencatatkan namanya di papan skor. Sedangkan Barcelona hanya mampu memperkecil kedudukan melalui gol bunuh diri David Alaba. Dari 5 gol tersebut, tak ada satu pun yang lahir dari kaki pemain Azulgrana. Tak puas dengan keunggulan 4-1, Bayern Munchen kembali meledak-ledak di babak kedua. Hansi Flick meminta anak asuhnya untuk mempersempit ruang bergerak Lionel Messi agar permainan Barca tak berkembang. Luis Suarez memang sempat memberikan sedikit harapan usai mencetak gol pada menit ke-57. Namun El Barca kian hancur setelah Bayern kembali mencetak 4 gol lagi. Yang makin bikin patah hati adalah Philippe Coutinho. Pemain yang dipinjam Munchen dari klub Katalan itu justru mencetak 2 gol dan 1 assist di penghujung laga. Meski diakhiri dengan selebrasi yang menunjukkan sedikit rasa hormat, gol itu tetap membuat Quique Setien tak kuasa menengadahkan kepala saat kamera menyorot. Dengan skor akhir 8-2, Bayern Munchen pun menghadapi Lyon di semifinal. Lyon jadi tim kejutan di Liga Champions edisi kali ini. Meski demikian, skuad racikan Hansi Flick tak mengalami kendala berarti kala menghadapi tim yang masih dikomandoi Memphis Depay itu. Munchen pun meredam kekuatan Lyon dengan menang 3-0. 2 gol Sergei Gnabry dan 1 gol dari Robert Lewandowski mengantarkan Bayern Munchen ke partai puncak. Di final, wakil Prancis PSG menunggu. Ini jadi laga yang berat karena klub yang dimiliki oleh Qatar itu bertekad memenangkan turnamen ini. Mereka ingin membuktikan kalau investasi ratusan juta euro bisa menghasilkan trofi Liga Champions. Namun kegemilangan Manuel Neuer di bawah Mister berhasil membuat Munchen mempertahankan keunggulan 1-0 hingga peluit panjang dibunyikan.
Berbagai peluang emas Neymar dan Kylian Mbappe dimentahkan sehingga gawang Munchen tetap suci. Ironisnya, satu-satunya gol yang tercipta berasal dari tandukan Kingsley Coman yang tiada lain adalah mantan pemain PSG. Here is Kimmich again. It's a clever chip. It's in. Bayern Munich are the champions of Europe. Pencapaian tersebut membuat Munchen masuk dalam buku sejarah Liga Champions. Melansir laporan Opta, Die Roten menjadi tim pertama yang mampu merengkuh si kuping besar dengan kemenangan 100%. Sayangnya, karena pandemi, gelar juara Bayern Munchen dirayakan dalam situasi tertutup dan hanya dihadiri oleh beberapa media saja. Situasi tersebut membuat pencapaian luar biasa ini akhirnya sedikit terabaikan. Perayaannya sepi dan orang-orang lebih fokus untuk menanti aksi klub favoritnya di musim 2021-2022. Kian terlupakan karena beberapa penghargaan seperti Ballon d'Or juga ditiadakan. Treble Munchen dan musim terbaik Robert Lewandowski pun akhirnya tak mendapat penghargaan yang setimpal.